Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati Eka Kusuma Wardeni, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, berserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis framing, naratif, dan semiotika. Penasaran penjelasannya seperti apa? Simak! Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa metode analisis yang dapat digunakan untuk memahami makna dan konteks dari data yang diperoleh. 3 metode analisis yang umum digunakan adalah analisis framing, naratif, dan semiotika. Yang pertama adalah analisis framing. Analisis framing adalah analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan membingkai berita. Metode penelitian framing termasuk pada payung paradigma interpretif atau konstruktivistik. Seperti yang dikatakan oleh Todd Gitlin atau Edelman, framing adalah sebuah strategi bagaimana realitas atau dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Mereka menggunakan framing untuk melihat kecenderungan media mengonstruksi dan membingkai pesan. Pesan yang disampaikan dalam media massa atau komunikasi publik dapat berpengaruh besar terhadap pandangan masyarakat mengenai suatu isu. Dalam banyak kasus, pesan tersebut dapat disusun dengan menggunakan teknik framing, sehingga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu tersebut. Contoh dari analisis framing yaitu adalah ketika seorang peneliti ingin memahami bagaimana media massa menampilkan isu seperti isu lingkungan hidup. Dalam analisis framing, peneliti akan mempelajari bagaimana media massa menyusun pesan tentang isu lingkungan hidup, termasuk pemilihan kata-kata, gambar, dan sumber informasi yang digunakan. Peneliti juga akan mempelajari bagaimana konteks sosial dan politik yang mempengaruhi penyusunan pesan tersebut, seperti kebijakan pemerintah yang terkait dengan lingkungan hidup dan tekanan dari kelompok kepentingan tertentu. Karena itu, analisis framing sangat penting dalam penelitian kualitatif karena dapat membantu peneliti memahami bagaimana pesan disusun dan bagaimana pesan tersebut dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu yang sedang terjadi. Jika tadi kita sudah membahas analisis framing, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis naratif. Analisis naratif sendiri adalah metode analisis kualitatif yang digunakan untuk memahami bagaimana cerita disusun dan diceritakan dalam suatu konteks. Cerita atau narasi dapat membentuk pandangan seseorang terhadap suatu fenomena atau kejadian. Menurut Gira Genets, representasi dari sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa-peristiwa. Dalam penelitian kualitatif, analisis naratif sangat penting karena dapat membantu peneliti memahami bagaimana cerita tersebut dibangun dan bagaimana cerita tersebut memengaruhi cara orang memahami suatu fenomena atau kejadian. Contoh dari penggunaan analisis naratif adalah ketika seorang peneliti ingin memahami bagaimana narasi sejarah di Indonesia dibangun dan diceritakan dalam berbagai sumber sejarah. Dalam analisis naratif, peneliti akan mempelajari bagaimana cerita tentang sejarah Indonesia dibangun dalam sumber-sumber sejarah yang berbeda, seperti buku teks, film dokumenter, dan narasi lisan dari masyarakat setempat. Peneliti juga akan mempelajari bagaimana konteks budaya dan sosial mempengaruhi cara cerita tersebut diceritakan, seperti pandangan politik, agama, dan identitas nasional yang berbeda-beda. Metode penelitian kualitatif yang terakhir adalah analisis semiotika. Analisis semiotika adalah metode analisis kualitatif yang digunakan untuk memahami bagaimana tanda dan simbol digunakan dalam suatu konteks. Sistem yang memandang entitas tertentu sebagai tanda-tanda atau sebagai sesuatu yang bermakna. Tanda dan simbol sering digunakan dalam komunikasi dan budaya untuk menyampaikan pesan dan makna tertentu.
Oleh karena itu, analisis semiotika sangat penting dalam penelitian kualitatif karena dapat membantu peneliti memahami bagaimana tanda dan simbol digunakan dalam suatu konteks. Ada beberapa pandangan menurut para ahli mengenai teori semiotika. Yang pertama adalah menurut P.S. Peirce. Peirce mengemukakan teori segitiga makna atau triangle meaning yang terdiri dari 3 elemen utama, yaitu tanda atau sign, objek, dan interpretan. Tidak hanya itu saja, Peirce membagi tanda berdasarkan sifat ground menjadi 3 kelompok, yaitu quasi-signs, sin-signs, dan legy-signs. Yang kedua, menurut Ferdinand de Saussure, dalam teori ini dibagi menjadi 2 bagian atau dikotomi, yaitu yang pertama adalah penanda atau signifier dan yang kedua adalah pertanda atau sign file. Yang terakhir adalah menurut Roland Barthes. Teori semiotika ini dikemukakan oleh Roland Barthes pada tahun 1915 sampai 1980. Dalam teori ini, Barthes mengembangkan semiotika menjadi 2 tingkatan pertandaan, yaitu tingkat denotasi dan konotasi. Contoh dari penggunaan analisis semiotika adalah ketika seorang peneliti ingin memahami bagaimana simbol-simbol keagamaan digunakan dalam seni rupa kontemporer. Dalam analisis semiotika, peneliti akan mempelajari bagaimana tanda dan simbol keagamaan digunakan dalam karya seni rupa kontemporer dan bagaimana konteks sosial dan budaya mempengaruhi penggunaan tanda dan simbol tersebut. Peneliti juga akan mempelajari bagaimana makna dan simbol tersebut dipahami dan diinterpretasikan oleh masyarakat yang melihat karya seni tersebut. Itu tadi adalah penjelasan dari apa aja sih analisis yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif, yaitu ada analisis naratif, framing, dan semiotika. Semoga dengan penjelasan video-video tersebut dapat membantu teman-teman dalam memahami metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Nah, kalau begitu, Eka pamit undur diri. Sampai bertemu di penjelasan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.